Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Yeni Dwi Wulandari, NIM 12405183030. Saya dari kelompok 2 Manajemen Industri Kreatif. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan menjelaskan tentang inovasi dan teknologi industri kreatif di era milenial. Oke, baik. Untuk pembahasan pertama yaitu poin A, saya akan menjelaskan tentang siapa sih generasi milenial itu. Jadi, suatu generasi adalah sekumpulan orang yang lahir dan tinggal dalam waktu yang sama yang biasanya dibedakan oleh perkembangan teknologi, sosial budaya, dan pengaruh sosial, ekonomi, dan politik. Sebagian pemuda dan pemudi yang lahir di tahun 81 sampai 96 itu, mereka itu lahir di era milenial atau generasi Y. Generasi milenial itu terkenal sebagai generasi yang sangat percaya diri dan optimis, mudah beradaptasi dengan teknologi dan lebih modern. Karakteristik yang paling menonjol yang dimiliki oleh generasi milenial adalah mereka sangat menguasai teknologi. Jadi, generasi milenial itu mampu memberikan perubahan di dunia dan perkembangan zaman, sehingga membuat anak yang lahir di era milenial akan lebih modern dari generasi-generasi sebelumnya. Karena dilahirkan di era teknologi yang sudah lebih baik serta kebutuhan fisik yang relatif sudah lebih tenang, aman, dan mudah, generasi yang mencangkup berbagai aspek hanya di generasi milenial ini. Dari Sabang hingga Merauke, perkembangan generasi ini adalah sangat sempurna. Ditambah lagi perkembangan yang berbeda-beda tergantung kondisi wilayahnya. Dan kenyataannya, usia produktif di Indonesia mayoritas adalah pada generasi milenial, yang merupakan penggerak suatu perubahan di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delio Fatmawati, kelas MBS 6A, NIM 12405183033. Di sini saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai karakteristik generasi milenial. Para generasi milenial sangat erat dengan aktivitas-aktivitasnya, terutama pada bagian perangkat kerasnya. Ketika para milenial berada di tempat umum, mereka selalu bisa mengekspresikan dirinya. Misalkan mereka melakukan swafoto atau melakukan selfie, kemudian mereka akan mengunggahnya ke media sosial yang dimilikinya. Dengan demikian, terjalinlah kesenjangan sosial di kalangan milenial pada berapa banyaknya followers ataupun like di media sosial yang mereka miliki. Hampir semua para kalangan milenial ini memiliki media sosial dan mereka juga dapat memanfaatkan media sosial ini untuk mencari informasi sebagai wadah untuk berkomunikasi dengan orang lain atau para milenial lainnya. Hal ini menjadikan para milenial tumbuh secara cerdas sehingga dapat melihat perkembangan yang ada, sehingga perekonomian para milenial ini cenderung sangat tinggi karena memiliki kreativitas dan loyalitas terhadap pekerjaan yang milenial miliki. Nah, berikut adalah karakteristik yang dimiliki generasi milenial sekarang ini. Yang pertama adalah milenial lebih percaya user generate content atau UGC daripada informasi searah. Yang kedua yaitu milenial lebih memilih ponsel dibandingkan televisi karena ponsel memiliki informasi yang lebih cepat daripada televisi. Yang ketiga adalah milenial wajib mempunyai media sosial karena kebanyakan para milenial ini mempunyai media sosial sehingga mereka lebih cepat menangkap informasi yang baru saja terjadi. Kemudian milenial banyak melakukan transaksi secara cashless atau milenial jarang sekali menggunakan perkreditan lebih menggunakan cash daripada perkreditan. Selanjutnya adalah milenial kurang suka membaca secara konvensional, yang berarti para milenial lebih suka membaca secara langsung melalui media sosial berita-berita yang terjadi saat ini.
Yang keenam adalah milenial lebih tahu teknologi dibandingkan keluarga mereka karena banyaknya waktu yang dihabiskan untuk mengetahui informasi di media sosial sehingga mereka jarang suka berinteraksi terhadap keluarga mereka. Yang nomor 7 adalah milenial cenderung tidak loyal, namun mereka lebih efektif dalam menjalankan kreativitas dan loyalitas terhadap sesama milenial maupun pekerjaan para milenial itu sendiri. Terima kasih. Saya Erika Septiana, NIM 201, akan menjelaskan materi selanjutnya, yakni menjadi milenial yang bermanfaat. Yang pertama adalah selalu berpikir secara kritis, terbuka dengan apa yang ada di sekeliling kita. Dan milenial yang memiliki sifat kritis biasanya akan mengatakan, cobalah untuk berpikir secara kritis, mencari tahu apa yang dapat dikontribusikan untuk memecahkan masalah yang ada di sekitar kita. Yang kedua adalah menggunakan media sosial dengan bijak. Milenial yang bijak harus menggunakan media sosial secara bijak juga, dengan tujuan untuk menghindari penyebab informasi atau penyebaran informasi yang tanpa fakta. Yang ketiga adalah bantu orang lain. Milenial yang berempati biasanya akan cenderung berpikir seperti cobalah untuk membantu banyak orang sehingga kita dapat menjalin hubungan baik dengan banyak orang juga. Yang keempat adalah buat visi yang realistis. Menentukan visi yang akan dicapai. Dalam membuat visi generasi milenial harus smart. Yang kelima adalah kaya dengan ide. Setelah memiliki visi, kita akan membuat ide yang akan dapat membantu mencapai visi yang sudah kita rencanakan tersebut. Yang keenam adalah independen atau tidak bisa bekerja di kantor. Sekarang ini zaman industri kreatif, mencari masalah yang ada di sekitar kita dan menyelesaikannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Gina Ayuna dari kelompok 2 Manajemen Industri Kreatif akan menjelaskan poin keempat, yaitu industri kreatif teknologi. Industri kreatif tidak hanya mengandalkan kreativitas secara manual. Dalam industri kreatif, khususnya peranan teknologi informasi menjadi dominan dalam menghasilkan karya kreatif. Tersedianya piranti keras sebagai pendukung utama sektor industri dalam mengolah data, memproduksi, pasca produksi, dan distribusi. Berikut adalah industri kreatif yang sangat erat dengan teknologi. A. Periklanan. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi dan produk iklan. B. Arsitektur. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan cetak biru bangunan dan informasi produksi. C. Pasar seni dan barang antik. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi dan perdagangan pekerjaan produk antik. D. Kerajinan. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi desain grafis, interior, dan industri pengemasan. E. Desain. Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis. F. Desain fashion. Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian. G. Film, video, dan fotografi. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi produk video, film, dan jasa fotografi. H. Game atau permainan interaktif. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi jaminan komputer. I. Musik. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan retail rekaman suara. J. Seni pertunjukan. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan perkembangan konten, produksi pertunjukan, dan lain-lain. K. Penerbitan dan percetakan. Kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penerbitan buku. L. Layanan komputer dan piranti lunak. Kegiatan kreatif yang terkait dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk jasa layanan komputer, pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, dan lain-lain. M. Televisi dan radio. Kegiatan kreatif yang terkait dengan usaha kreasi, produksi, dan pengemasan, penyiaran dan transmisi televisi radio. N. Riset dan pengembangan. Kegiatan kreatif yang terkait dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi dan penerapan ilmu pengetahuan untuk perbaikan produk dan kreasi produk baru. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.